Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tekan Mursasabila dari kelas 81. Saya akan mempresentasikan tugas IPS. Yang pertama, ada sebutkan faktor penyebab terjadinya perdagangan Indonesia. Perdagangan internasional terjadi karena beberapa faktor utama, seperti perbedaan sumber daya alam, perbedaan kualitas sumber daya manusia, kebutuhan untuk memenuhi permintaan pasar domestik, dan keinginan untuk meningkatkan pendapatan negara. Faktor-faktor ini mendorong negara-negara untuk berinteraksi secara ekonomi dan melakukan pertukaran barang dan jasa. Yang kedua ada, apa saja tujuan negara melakukan perdagangan internasional? Tujuan negara melakukan perdagangan internasional adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memenuhi kebutuhan domestik, memperluas pasar, meningkatkan devisa negara, dan meningkatkan daya asing global. Perdagangan internasional juga memfasilitasi transfer teknologi dan pengetahuan, serta memperkuat hubungan diplomatik antar negara. Yang ketiga ada sebutkan dan jelaskan 3 tujuan kegiatan ekspor yang dilakukan oleh negara. 1. Mengendalikan harga produk. Apa itu mengendalikan harga produk? Mengendalikan harga produk adalah sebuah negara yang melakukan kegiatan ekspor mampu memanfaatkan kapasitas yang berlebih pada suatu produk. Dengan begitu, negara tersebut dinilai mampu mengendalikan harga produk ekspor yang terjadi di negaranya. Yang kedua ada menambah devisa negara. Menambah devisa negara adalah nilai kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk mata uang asing, disebut dengan devisa. Adanya kegiatan ekspor bermanfaat untuk membuka peluang baru di luar negeri. Peluang tersebut akan menumbuhkan perluasan pasar domestik, investasi, dan devisa pada suatu negara. Tiga, memperbanyak lapangan kerja. Secara tidak langsung, kegiatan ekspor yang dilakukan akan membuat adanya lapangan pekerjaan baru. Dengan begitu, kegiatan ekspor juga urut menekan angka pengangguran. Selain itu, pertumbuhan ekspor di suatu negara akan memunculkan lapangan pekerjaan yang menyebabkan turunnya angka kemiskinan. 4. Sebutkan dan jelaskan 5 alat pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional. Ada 1. Cash payment, pembayaran secara tunai atau cash. Biasa dilakukan oleh eksportir yang belum mengenal importir atau kurang percaya akan bonafiditas importir. Cara pembayaran tunai antara lain dilaksanakan melalui wesel bank atau tunjuk banker sentral. Yang kedua ada open account atau pembukaan rekening. Cara ini merupakan kebalikan dari pembayaran cash. Melalui open account, barang telah dikirim kepada importir tanpa disertai surat pemerintah membayar serta kebijakan importir. Yang ketiga ada letter of credit. Pada transaksi ekspor atau impor, penjual dan pembeli lebih suka membawa transaksi perdagangan dengan menggunakan letter of credit atau LC. LC adalah sebuah instrumen yang dikeluarkan oleh bank atas nama salah satu nasabahnya yang menguasakan seseorang atau sebuah perusahaan menerima instrumen tersebut, menarik wesel atas bank yang bersangkutan atau atas salah satu bank korespondennya berdasarkan kondisi-kondisi tercantum pada instrumen itu. 4. Commercial bills of exchange. Cara membayar ini paling umum dipakai
Commercial Bills of Exchange, sekarang pula disebut vessel atau draft, atau trade bills, adalah surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu di masa datang. 5. Konsinyasi atau consignment. Cara pembayaran menggunakan metode konsinyasi mengharuskan penjual mengirimkan barang terlebih dahulu. Setelah membeli berhasil menjual barang tersebut kepada 3 pihak, cara pembayaran dengan metode konsinyasi sangatlah beresiko karena kemungkinan terjadi kelalaian pembeli dalam membayar kewajibannya serta dalam keadaan tertentu sulit terpantau. Untuk mengurangi resiko, eksportir dapat menggunakan jasa bank dalam mengirimkan dokumen penagihan dan bonded warehouse untuk menitipkan barangnya. 5. Bagaimana pengaruh perkembangan iptek terhadap perekonomian? Kehadiran teknologi informasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Selain pengaruh positif teknologi, informasi juga membawa pengaruh negatif bagi perekonomian. Teknologi informasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Semakin tinggi perkembangan teknologi informasi, di negara tersebut, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonominya. Hal ini disebabkan teknologi membawa banyak manfaat untuk mempermudah berbagai aktivitas manusia. Selain itu, ada banyak inovasi canggih yang diciptakan untuk memperlancar kegiatan perdagangan. Dengan begitu, tingkat perekonomian pun bisa semakin meningkat. Sekian informasi presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.